Nah, matahari terus bergerak. Nah, ini bayang-bayang sudah sampai 1 meter lebih dikit, 1 meter tambah sedikit, habis waktu zuhur sudah. Ya. Tongkat 1 meter, bayang-bayang sudah 1 meter lebih, sudah waktu zuhur sudah habis. Ya. Karena akhir waktu zuhur idza sarra zillu kulli syai'in Islam. Ya. Jadi ketika bayang-bayang setiap benda sama dengan bendanya. Itulah makanya jam istiwa itu ada beberapa masjid masih pakai. Itu akurat banget tuh. Ya, akurat sekali. Ada yang mengatakan tidak akan ada bayang-bayang ketika tidak ada matahari. Oh, itu salah sebetulnya. Tidak ada matahari tidak ada bayang-bayang. Tetap bayang-bayang ada. Ya, jadi adanya bayang-bayang bukan menunjukkan adanya matahari. Tanpa matahari bayang-bayang bisa tetap ada. Banyak faktor. Makanya diceritakan dalam Al-Quran di surga itu ada bayang-bayang. Tapi di surga sudah jelas tidak ada matahari. Tidak ada matahari di surga. Hadis Nabi mengatakan tidak ada matahari, tapi Quran menyatakan ada bayang-bayang. Berarti bayang-bayang dengan matahari itu tidak ada hubungannya. Jadi beda urusan. Nah, sekarang kita nggak ada matahari, tapi kalian ada bayang-bayang. Ya. Nah, orang kalau bayang-bayang sudah hilang, itu tanda berarti semenit lagi bakal mending. Ada pengalian. Panjang kayaknya bayang-bayang kemana itu? Jadi satu. Susah lebar. Spesial namanya. Wal asru dan waktu asar. Asar itu dari kata mu'asarah. Kenapa disebut asar? Asar itu dari kata mu'asaratuha waqtal ghurub. Jadi mendekati waktu terbenam, ya, mu'asarah. Banyak ada yang bilang kenapa dinamakan asar, karena waktu yang mendekati matahari terbenam. Ini sholat asar sudah kita bahas, sholat yang paling utama. Ya. Karena dia termasuk sholat wusta. Hafizu ala sholawat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, ini merupakan sholat yang paling utama. Tapi kalau jamaahnya tetap jamaah sholat apa? Subuh. Ya. Jumat, pertama Jumat dulu baru sholat subuh. Wa awal waqtiha, dan awal waktu asar, az-ziyadatu ala zillil misli. Az-ziyadatu ala zillil misli, tambahnya panjang bayang-bayang. Gimana terjemah yang enak ya? Saya juga aziyat al-zil misli. Aziyat tambah. Jadi kalau misalnya begini, jadi antara bayang-bayang dengan benda lebih panjang bayang-bayang. Ya. Aziyat al-zil misli, tambahnya bayang-bayang setiap benda, gitu aja. Tambahnya bayang-bayang setiap benda. Ya, tambah panjangnya atau lebih panjangnya bayang-bayang setiap benda, bisa begitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu susah, kalau Jawa enak banget ya. Wa awal waktu lan utawi awal waktune asar aziratu iku ala zilil misli ngatasé bayang-bayangnya seumpamane benda, udah selesai. Ya, susah. Ya. Jadi tambahnya bayang-bayang seumpama benda. Jadi kalau bendanya 1 meter,
bayang-bayangnya itu lebih panjang dari 1 meter, itu masuk waktu asar. Ya. Tapi kalau baru mirip banget 1 meter belum, itu masuk waktu zuhur itu. Ketika lebih saja sedikit, ya 1 meter berapa senti lebih, sudah masuk waktu asar. Ya, makanya udah nggak usah kita lihat matahari sekarang, cukup lihat jadwal sholat yang terpampang di dinding, itu sudah cukup, luar biasa. Ya. Wa akhiruhu, dan akhir waktu asar, fil ikhtiyari, pada waktu ikhtiar. Ini artinya beliau lagi nerangin waktu ikhtiar, waktu pilihan. Waktu pilihan itu habisnya kapan? Ya. Kenapa disebut waktu ikhtiar? Karena waktu yang dipilih oleh malaikat Jibril. Biasanya malaikat Jibril itu senang sekali waktu ikhtiar ini. Ini waktu ikhtiar itu habis kapan? Waktu ikhtiar ila zillil mislaini, sampai panjangnya bayang-bayang benda 2 kali lipat. Sampai panjangnya bayang-bayang benda 2 kali lipat. Sampai panjangnya bayang-bayang benda 2 kali lipat. Nah, kalian kalau sholat asar kok bayang-bayang sudah 2 kali lipat, sudah 2 meter panjangnya, itu berarti waktu ikhtiar sudah terlewatkan. Waktu pilihan, waktu the best, ya, waktu baik. Ya, cuman tetap dalam kitab Kasyifah Syekh Nawawi menceritakan ada lagi waktu bukan ikhtiar, jadi waktu fadilah itu tadi 1 meter tambah 1/4. Ya, maka ada yang tambah setengah, jadi 1,5 meter. 1,5 meter itu waktu fadilah. Usahakan kalian sholat asar sebelum panjang benda 1,5 meter. Ya. Kalau sudah lewat 1,5 meter, masuk tuh waktu ikhtiar. Masih bagus waktu ikhtiar. Waktu pilihan malaikat Jibril. Ya. Makanya para kiai ada yang sholat asar kadang-kadang 4:30. Kayak di Subang apa namanya, di Sukabumi. Masuk QC itu sholat asar kadang-kadang 4:30. Ya. Saya pernah ikut jamaah, jam 4 baru keluar. Jam 4 baru keluar dari rumah, kemudian sholat sunnah, kemudian kan lama sholat sunnahnya juga. Habis itu baru qomat, ya kurang lebih jam 4:04 ya. Jam 4:04 baru mulai sholat, beres 4:30. Mulai ya. Sholat zuhur itu jam 1 baru mulai. Ya. Kalau sholat isya jam 10. Ya. Sholat isya jam 10 mulai. Sekarang belum sholat isya ya. Makanya di sini sudah sholat isya, kan pengajian ada malam Selasa ya. Ini jam kadang-kadang jam 9:30 lah paling cepat. Ya, 9:30 sudah sholat. Habis itu langsung ngaji ya. Pengajian jam-jaman ya, banyak. Yang hadir ribuan banyak ya. Nggak kayak pasar malam ya, ramai banget. Sekarang yang ganti kan adanya masih ramai alhamdulillah ya, tetap ramai. Itu sampai waktu beliau itu sampai 12:30 ya. Sampai 12:30 baru bubar. Mulai jam merah 12:30. Mungkin tahu betul terbangga jam 2 sudah bangun, itu kata istrinya, kata anaknya udah cerita jam 2 sudah bangun. Ya udah sampai subuh, sampai udah nggak tidur juga. Makanya tidurnya itu paling 1 jam, 2 jam setiap malam ya. Nah kalau adanya ini Kiai Jinto, Abah Jinto itu 11:30 sudah selesai. Ya. Kadang-kadang 11:30 lewat dikit ya. Itulah ya. Pertama ngaji 1/2 jam aja buat ngomong.
terus. Iya. Ya. Makanya saya sengaja saya sesuaikan dengan kekuatan iman. Berulang. Emang ngaji sampai 12:30 tuh lumayan. Orang banyak yang lagi di luar. Kalau di majelis itu kan tidur malam di luar mau ketoprak juga ada masalah. Ngaji di luar tuh kan banyak tuh orang bakso, gorengan, ketoprak, kayak nasi goreng, rame ya. Tukang baju tuh. Cuma tetap rame hari Minggu udah nggak ada ruang, budak kayak gitu ya. Nah ini gue belum dimulai sekarang. Ini terlalu mencolok kalau minggu itu siang ya. Nomor minggu itu bisa jutaan kali ya. Kalau waktu dia, kalau sekarang adanya nggak tahu saya. Tapi masih ramai sih hari ini ya. Itulah ya waktu ikhtiar. Ketika bayang-bayang sudah 2 kali lipat sudah habis waktu ikhtiar. Nah ketika waktu ikhtiar sudah habis, ini waktu jawaz. Waktu jawaz itu, yaitu waktu jawaz itu waktu di mana sudah mepet, matahari sudah kuning. Ya, itu matahari sudah kuning. Itu sudah waktu udah parah banget tuh, matahari sudah mau tenggelam. Dan ada lagi waktu haram itu waktu di mana sudah tidak muat buat sholat, hanya buat takbir doang. Itu sudah waktu haram. Jadi pas takbir azan maghrib ya itu sah tetap tapi haram ya. Ada waktu uzur itu waktu dalam keadaan uzur, yaitu waktu zuhur, sholat asar waktu zuhur namanya waktu uzur, jamak takdim ya, itu waktu uzur. Jadi waktu zuhur, waktu asar tapi dikerjakan di waktu jamak takdim itu sah, boleh karena dalam keadaan uzur, jamak takdim ya. Karena sholat jamak takdim jamak tahir kalian? Alhamdulillah. Praktek sholat jamak kosong? Hah? Enak. Ya, kosong mana? Banten. Jawa ke Jawa. Banten terlalu dekat ya. Tapi boleh sudah boleh. Udah 85. Ya, itu kan mepet banget maaf dah. Hampir-hampir. Sebenarnya kurang bagus kalau Banten kan bagusnya itu 120 ke atas ya, kalau 120 itu sudah bagus ya. Kalau baru 80, 85, 90 apelnya biasa. Cuman saya juga tetap suka kosong aja ya. Karena lihat jamaah kadang-kadang kasihan. Kalau kita lagi sendiri enakan gak repot, gak bawa orang banyak dengan sholat biasa. Baru misalkan baru 5 orang doang itu mending sholat biasa. Tapi kalau mau pakai bis rame, ya sudahlah kita pakai yang jamak kosong saja. Yang penting sah walaupun kurang afdol. Ya. So, kalau bawa orang banyak terlalu banyak sholat repot. Apalagi ibu pakai budaknya aja bisa setengah jam gitu ya. Belum lipstiknya. Belum masang gigi palsu. Makanya orang kalau sholat itu kondisi paling bersih itu kita lagi sholat ya. Makanya waktu di jamaah 2 itu setelah sholat. Makanya kalian antum semuanya nih pengen dijabah doa setelah sholat, nggak usah repot-repot. Kata Nabi itu waktu dijabah doa, kenapa? Karena kondisi kita lagi bersih banget. Nabi menggambarkan sholat itu kayak mandi. Sejelek-jeleknya orang kalau habis mandi, mending. Walaupun hitam belesek habis mandi mah tetap rada segar. Ketahuan baik habis mandi mah. Beda baik habis mandi mah. Asal habis mandi banget ya. 5 menit kemudian sih udah nggak tahu ya. Makanya sejelek-jeleknya orang kalau habis sholat tetap lebih bersih dibandingkan sebelum sholat. Dosanya lebih berkurang. Di situ kesempatan kita untuk berdoa. Dosa lagi agak kurang. Makanya bagus banget kalau habis sholat doa. Ya, udah menjelek jarang mandi. Jangan karuan. Ya, kalian aja kan kalau habis mandi kan
ngaca itu agak pede kan, lumayan ganteng lah. Tapi kalau udah lama nggak mandi, udah kayak orang habis kalah main gaplek gitu kan, nggak jelas. Ya, itulah ya. Makanya setelah sholat itu sangat baik kesempatan kita untuk berdoa. Wafil jawazi, dan waktu jawaz. Wafil jawazi, dan waktu jawaz. Jawaz ini berarti waktu yang sudah makruh ya. Makruh. Di sini sudah nggak bagus tuh. Makruh sholat asar diundur sampai matahari bayang-bayang sudah 2 kali lipat. Udah makruh di situ. Tapi tetap sholat, walaupun udah makruh udah nggak usah sholat, jangan makin gede dosanya kalian ya. Justru itu, udah kado makruh gimana? Diundur jadi haram. Diundur lagi makin gede lagi dosanya. Apalagi sampai waktunya habis. Oh, kalau mungkin udah parah dosanya itu mah. Makanya itu ketika kita di kondisi makruh kan kalau sengaja. Kalau kayak ketiduran atau sibuk kalian beres kerja, ternyata udah jauh banget asar ya. Kalau dihitung mah 2 kali lipat tuh bayang-bayang. Ya jadi sudah itu nggak makruh karena kita kejadiannya tidak disengaja. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan waktu asar itu habis kalau matahari sudah kuning. Beliau mengatakan 2 kali lipat bayang itu sudah habis. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan kalau matahari sudah kuning pada habis waktu. Ya, makanya jangan sampailah itu udah mepet banget. Lagian emang rata-rata orang gedul di sini sholat asar. Orang-orang gak karu-karuan. Harus jam itu baru sholat. Kalau 5:30 kurang lewat seperempat itu kan udah. Orang mau siap-siap ke masjid sholat maghrib. Baru sholat asar. Parah. Ya. Orang segitu mah orang-orang udah pada ke masjid, ini baru sholat. Ya. Nah itu waktu jawab kapan? Sampai kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari secara sempurna. Sampai terbenamnya matahari. Ini ada satu mukjizat Nabi kita ya. Nabi kita pernah ketiduran di kamar, ya, di sebuah kamar Sayyidina Ali. Nabi tidur waktu itu di kamar Sayyidina Ali. Itu bangun-bangun, matahari sudah terbenam. Nabi belum sholat asar. Ya, dalam satu hadis ya, Nabi belum sholat asar. Akhirnya faraddah, itu matahari dibalikin lagi orang. Enak ya. Kita punya orang dalam. Nabi kita itu udah dekat banget ke Allah, jadi ada spesial. Dibalikin biar Nabi kita bisa sholat asar dulu. Dibalikin lagi sama Allah. Makanya hari itu kalau itu orang nggak sadar, pasti hari itu kalau dia ngeh pasti bakal aneh. Perasaan dia udah tenggelam kok sekarang naik lagi. Dulu belum ada jam. Kalau sudah ada jam orang nggak mau tahu, pokoknya langsung sholat maghrib. Baru itu bisa nggak sah. Ya, kan dulu mah patokannya matahari. Makanya Bilal bin Rabah waktu itu belum azan maghrib karena ketika dilihat kok matahari masih di atas. Sahabat juga yang sempat kaget, teman-teman Bilal bin Rabah. Kok lama amat kayak matahari. Ya, lama amat gak terbenam dan benar. Faraddah, dibalikin itu matahari, wasalla, dan Nabi sholat. Beres sholat, waraddah marratan ukhra, dibalikin lagi. Ya. Makanya agar Nabi sholat pada waktunya, itu enak loh Nabi ya. Kalau bahasa kita mah Nabi punya orang dalam, jadi udah enak banget Nabi kita mah ya. Beliau memaksum
Itulah kelebihan Nabi, maksum itu terjaga. Emang Nabi nggak pernah subuh sholat telat waktu? Pernah, sering bahkan. Ketika perang Khandaq, bahkan Nabi nggak sholat asar, maghrib sama isya. Ya zuhur, asar, maghrib. Ya Nabi nggak sholat zuhur, asar, maghrib. 3 sholat Nabi waktu itu. Kodok semua oleh Nabi. Ya karena lagi perang waktu itu. Nabi juga pernah subuh telat kesiangan, pernah ya. Sering, cuman Nabi waktu itu pernah sekali oleh Allah dikasih mukjizat bisa mengembalikan matahari. Bahkan matahari itu pernah balik sering, sebetulnya sering ya. Waktu Nabi pulang Isra Mi'raj itu matahari balik lagi. Kata Nabi, nanti akan ada rombongan kafilah datang sebelum maghrib. Ternyata matahari udah mau terbenam, belum datang. Pelan. Ditahan itu matahari. Wow. Nabi kita sempat bingung nih, kalau matahari tenggelam, kafilah sudah belum datang juga, jelas orang bakal ragu. Nanti bahaya dari dakwah Nabi lah. Bisa pada musyrik, nanti bisa pada murtad. Makanya oleh Allah ditahan. So ini ada misi dakwah. Kalau Nabi ingkar janji, jelas ini akan jadi cedera. Makanya ditahan matahari. Ketika sudah datang kafilah, barulah matahari tenggelam. Di situ pada percaya semua. Omongan Nabi itu nggak pernah biasa. Ya. Jadi itu makanya kalau udah kita mah, andaikan ketiduran 12 maghrib, kok matahari nggak ditahan, jangan marah-marah. Kita apa? Karena kita orang biasa. Apa sih ya Allah gitu amat ya. Tahan apa ya kan sampai flerek langsung ya. Sudah tidak dosa ini ketiduran asli mah nggak dosa, ketiduran asli ya. Tidur dia 2:30 nggak dengar azan asar sama sekali, bangun maghrib ya nggak ada masalah, tinggal foto ya. Sholli fardhu asri 4 rakaatin musafir berarti qadha. Orang pada qobliyah maghrib dia salat tidak ada masalah. Nah, jadi akhir waktu asar itu sampai matahari udah habis, udah total semua ya, udah akhir banget. Wal maghribu dan maghrib. Jadi tadi saya ulang ya, jadi waktu Jawas Qarwah itu ketika matahari kuning ya. Jadi matahari kuning itu sudah makruh ya. Tapi kalau matahari baru bayang-bayang baru 2 kali lipat, belum kuning, itu belum makruh ya. Belum makruh ya. Jadi sudah jawaz tapi belum makruh. Tapi kalau matahari sudah kuning, ini sudah waktu makruh. Kemudian yang maghrib, wa waktuha dan waktu maghrib, wahidun 1. Wa waktuha dan waktu maghrib wahidun 1, wa huwa ghurubush syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Nih, matahari terbenam, maka masuk waktu maghrib. Nih, misalkan ya, kalian dari Indonesia, matahari sudah terbenam, sholat maghrib kalian kan, ya. Tiba-tiba kalian naik pesawat jet kecepatan tinggi, sampailah satu daerah, matahari belum terbenam. Ya, kalian lihat itu matahari belum terbenam. Nah, nggak lama kemudian matahari terbenam, wajib sholat maghrib lagi. Ya. Wajib sholat maghrib lagi, karena di situ kalian merasakan matahari yang belum terbenam. Ya, itulah sebagaimana yang katakan oleh Imam Rom. Ya, ya, teman ini jarang terjadi, karena secepat-cepatnya kapal
nggak akan bisa ya. Andai kan bisa seperti itu wajib sholat pagi. Ya. Jadi waktu maghrib itu satu, yaitu ketika matahari terbenam. Wa bi miqdari ma yu'azzinu ditambah seukuran kumandang azan. Ditambah seukuran kumandang azan. Kalau lengkapnya mah ditambah seukuran seseorang azan, gitu, boleh lah. Yang ditambah seukuran kumandang azan muazin, nah boleh begitu. Ditambah seukuran kumandang azan muazin. Wa yatawaddau dan wudu. Wa yasturul aurata dan menutup aurat. Wa yuqimus sholata dan iqomah untuk sholat. Yuqimus sholat itu iqomah ya. Qomat kalau bahasa kita. Wa yuqimus sholata dan iqomah untuk sholat. Wa yusalli dan sholat. Wa yusalli dan sholat khamsa raka'atin khamsa raka'atin 5 rakaat. Khamsa raka'atin 5 rakaat. Waktu maghrib itu sebentar banget ya. Maghrib itu matahari terbenam ditambah azan, ukuran azan ya, ditambah ukuran wudu, ditambah ukuran tayamum atau kalau misalkan tayamum, ditambah untuk kegiatan untuk aurat dan sebagainya, kemudian qomat, kemudian sholat 5 rakaat. Apa 5 rakaat itu? 5 rakaat itu adalah maghrib 3, ba'diyah 2. Makanya ada sebagian masjid habis azan langsung qomat. Ada di kampung saya sama. Kampung saya itu habis azan langsung qomat. Langsung sholat. Ya habis itu sholat maghrib 3 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Habis waktu maghrib itu. Ya. Itu habis waktu maghrib. Itulah ya. Jadi ini adalah waktu yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya. Walaupun Isya belum datang. Ini kaul jadid. Kaul jadid itu kaul di mana Imam Syafi'i sudah pindah ke Mesir. Jadi kaul jadid, kaul terbaru. Nah, ketika Imam Syafi'i masih di Baghdad, Imam Syafi'i mengatakan sampai keluar mega merah. Ya, yang sekarang kita pakai, ya. Nah, ketika pindah ke Mesir, Imam Syafi'i meralat karena ada hadis yang sahih, Nabi itu sholat itu pas tepat ketika matahari terbenam. Itulah yang dilandaskan oleh Imam Syafi'i. Makanya ketika pindah ke Mesir diralat. Jadi sholat maghrib itu nggak sampai matahari nggak sampai keluar mega merah. Ya, pokoknya sebelum mega merah habis, tapi sudah ukuran tadi habis waktu maghrib. Berarti setelah itu qadha. Ya. Mana yang dipakai? Kata Imam Nawawi, pendapat yang paling kuat adalah kaul qadim. Jadi fatwa Imam Syafi'i yang lama. Yang baru dianggap lemah. Kok bisa begitu? Ini tugas para ulama lagi sekelas Imam Nawawi yang menyelidiki ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i diteliti lagi ucapannya. Oh, ini ucapan Imam Syafi'i dianggap lemah, yang kuat yang ini. Ya. Itulah ya. Makanya tugas kita terima matang. Makanya seluruh dunia pakainya kaulnya kaul qadim. Fatwa Imam Syafi'i yang baru jarang dipakai. Ya, rata-rata semuanya pakai waktu sampai isya. Isya datang baru waktu maghrib habis. Repot juga ya. Makanya bagusnya itu sholat bagus ya. Jadi ketika maghrib kopiah jangan lama-lama langsung qomat. Itulah ya. Cukup wallahu a'lam.